di sana. Kalau mau buka katanya mesti izin lagi, mesti itu. Jadi sekarang ini udah ketemukan. Jadi kita pola pikir kita nih sebagai warga nggak negatif tinggi Pak sebenarnya. Jadi positif untuk kebersamaan bersama yang menjadi yang lebih baik Pak. Oke Pak, terima kasih. Begini Pak, karena kebanyakan di sana penyewa. Jadi kalau penyewa, ntar tanggung jawabnya siapa? Bisa nggak dibilang tuh Pak? Iya. Sebenarnya bisa nggak dibilang? Namun ini bukan berarti nggak bisa dulu. Kita akan tempo hari ada pembicaraan juga dengan pihak Forkom bagaimana ini lagi disiasatin antara penyewa dan pemilik. Mesti ada pembedaan. Itu harus. Seperti parkir ya. Ya pokoknya itu yang menjadi. Iya itu sudah masuk kan tapi tetap harus tahu. Nah ya itu Bapak ini kan nggak tahu, Bapak ini pemilik penyewa ini yang amat susah diatur Pak. Ada penyewa selain tahunan mending. Gini aja Pak, kalau yang Bapak tahu pemilik ya lakukan terhadap makanya itu. Toh nanti ada yang komplain lagi saya pemilik Pak. Iya diikuti lagi gitu aja. Ada ya kan kita simpel kan? Iya kan. Yang jadi ini kita duduk di sini. Nanti kita kontrol Pak. Sekarang kita ngomong sini Pak Tio. Kan kita duduk di sini sekarang. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita kontrol kan. Tujuannya adalah tadi kan kita duduk di sini sekarang sini semua kan. Tujuannya adalah masalah pengurus P3 itu satu poin yang usulan kami dari warga. Satu poin bisa itu diterima atau tidak? Karena masih Mas, ini kan masih ada pembicaraan. Kita kan bergeser ke pengelolaan dulu nih. Ya. Nah, ini kan pengelolaan kan balik lagi. Nanti balik lagi. Tenang aja Pak Wawan. Ini mau lembur katanya, tenang aja. Jadi pelayanan aja. Begini, tadi dari yang sudah disampaikan oleh rekan kita terkait masalah listrik, air, kenapa sampai kita muncul ide pakai emperan dan segala macam. Itu semua muncul karena ketidakpercayaan. Maaf kata kami tidak percaya Bapak. Betul. Maaf, Maka ada kecurigaan. semua itu muncul dari hal itu. Dan kalau seandainya tadi Bapak mengatakan ini sudah 8 tahun berjalan, Bapak masih 8 tahun masih mempelajari yang 2 tower yang tidak pernah nambah selama 8 tahun itu Pak, untuk masalah tarif listrik. Maaf Pak ya, Bapak mengatakan dari awal sudah keburu tinggi, tapi sekarang masih dipelajari. Saya katakan tarif kita udah terlalu tinggi. Kalau memang nanti harus ada naik, mestinya Bapak langsung adjust sesuai yang 15% terakhir. Kalau memang jatuhnya 1.500, sekarang juga dikurangi jadi 1.500. Jangan yang 15% Bapak tanggung, Bapak ambil positifnya terus, wah kami sudah menanggung. Kenyataannya tidak. Jadi selama 8 tahun sampai saat ini masih terus belajar yang 2 tahun yang tidak pernah nambah itu. Maaf Pak ya. Kemudian, kalau Bapak mengatakan terbentuknya PPRS karena Bapak yang dobrak, saya katakan terima kasih. Bapak yang apa? Yang dobrak. Saya katakan terima kasih Pak. Saya ucapkan Jangan salah, jangan salah ya. Itu permintaan dari warga. Bapak jangan salah, kami yang menulis surat itu segala macam barulah Bapak mengakomodir. Tapi saya ucapkan terima kasih Bapak mengakomodir. Terima kasih. Pertanyaan saya 7 tahun yang lalu tuh nggak ada mau dobrak. Nah itu. Banyak Pak, tapi digebukin. Oh ya? Itu ada dokter itu nanti ceritanya panjang Pak. Orang digebukin itu ada dokter Pak. Masuk rumah sakit, Mas Arman, Mas. Sekarang aja beda. Ada yang lalu kagak ada habis-habisnya. Beda, nggak usah mikir yang lalu Pak. Kita akan ke depan. Ini satu. Terus. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang pengelolaan segala macam, itu hal yang positif. Ya, kita terima, kita juga kalau memang ada perbaikan untuk kebersamaan, itu yang kita mau. Tapi please, kita minta tolong Pak, jangan hanya pengelolaan. Karena kami ingin masuk secara struktur. Yang tadi lagi. Ya, tadi. Iya. Jadi secepatnya itu diakomodir juga. Kalau memang Bapak sudah mengakomodir PPRS, tolong yang satu ini diakomodir lah, digolkan lah. Ya masuk kawan-kawan ini Pak Eki. Jadi digolkan. Ya tanggung jawabnya, kita juga ikut rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada rasa tanggung jawab dan rasa safety belonging, saling memiliki. Itu maksudnya positif kita. Kita masalah porsi Eki yang ngatur. Nah, kita dikasih porsi berapa? Yang penting kita terakomodir. Itu aja. Nggak kita sih nggak macam-macam, nggak mayoritas, nggak minoritas. Kasih muka lah. Nah, ya. Iya. Terima kasih berkali-kali Pak Apin ungkapin bahwa saya masih maksudnya masih didengar gitulah ya. Iya. Kembali lagi kalau udah kembali ke pengurusan yang tadi, seperti
Ya udah, intinya dibentuk secara legal, maka saya mau secara legal pula Pak, supaya saya juga tidak kesalahan dengan pemilik atau penghuni yang lain. Itunya yang saya dari awal juga diskusi. Terus bagaimana gitu loh. Saya udah diskusi di situ Pak. Kalau gini Pak ya, Pak Haji, kalau memang seandainya si permintaan ini dipenuhi ini ya kan, ya sebetulnya bisa aja dilakukan ya kan. Caranya? Ya rapat lagi, nggak ada masalah. Kalau memang seandainya disepakatin ya kan, rapat lagi juga bisa. Atau kalau memang pada prinsipnya menyetujui keinginan dari itu, kan kita cari cara. Yang penting masalahnya kan diterima atau tidak diterima dulu. Iya. Ya kan? Ini kan Maksudnya saya diberi waktu dulu Pak. Sudah dikasih 1 bulan yang terakhir ketemu Pak. ya makanya itulah ya. Enggak, maksudnya diberi waktu mengelolanya, bekerja nih, bukan keputusan. Bekerja kan setelah terpilihnya yang Agustus itu diberi waktu lah. Kita belum ada setahun umurnya. Dan selama setahun tadi kan perubahan apa, diberi waktu, kepercayaan tadi itulah. Nah, kalau tidak percaya waktu Agustus itu semua yang kumpul berapa, yang orang itulah saya mau untuk mengubah juga. Begitu Pak. Jadi saya gitu. iya. Ini Pak Wat. Jadi beliau ini sampai runtak Itu apabila sudah SK-nya dipegang Pak. Ini kan SK-nya belum. Gimana dia lupa? Ini kan kita status quo Pak. pembahasan negosiasi namanya juga. Iya. Ya kan ini ya status quo kita kan belum putus ini bagaimana ini kan pengurus ini kan gitu kan. Maksudnya kalau negosiasi kan saya bilang tadi, kalau negosiasi boleh saja. Iya. Penyelesaian sengketa negosiasi. undang-undang rumah susun itu salah satunya mediasi loh. Nah, ya. Apapun yang kalau mediasi itu mengarahkan segalanya ya, kalau mediasi kalau untuk musyawarah mufakat ya kan. Artinya di situ ambil keputusan yang paling bagus saya rasa begitu ya. Makanya itu tadi permintaan dari dia kan nggak apa-apa ini disampaikan mau tidak. Permintaan Bapak juga itu adalah waktu sekretaris pengawas dan juga tolong ya juga dipikirkan kalau memang Bapak kemarin itu sekarang juga ya. Kalau dari warga untuk warga, kalau saya berpikir juga nih, ya sebetulnya kan bisa dipertimbangkan juga keinginan beliau kan. Iya. Kalau masalah legalitas, ya kita bisa berpikir bareng-bareng. Yang penting prinsipnya dari pengurus tolong dilakukan ini mau atau tidak. Itu aja dulu, ya kan? Nah, karena itu segala sesuatu ada jalan keluarnya saya rasa ya kan. Ada jalan keluarnya kalau memang kita menurunnya bersamaan tadi. Nah, kalau ini masih agak alot, maksud saya, yang mendesak hari day by day itu kan adalah pengelolaan, ya. Yang mendesak hari ke hari itu adalah pengelolaan, ya. Ini juga harus penting harus dibicarakan juga Pak ya. Tadi misalnya mengenai listrik, ya. Bagaimana cara merubahnya itu ya? Sering komplain sama Pak Mulya tadi, itu memang gampang dirubah, bisa. Nggak salah aja ini kan. Saya juga nggak ngerti masalah listrik. Bisa. Kalau sistem token itu kan, itu kan baru wacana juga di Padang Habiskan. Itu kan bukan hanya untuk di segi doang, Pak. Seluruh token itu seluruhnya nantinya kan gitu. Yang kedua mungkin transparansi di tarif listriknya. Nah itu. Ini yang tadi minta segera, tapi saya kan mau bertahap. Nah gini, kita kan cari step by stepnya nih Pak Mulya ya, Pak Wat ya. Kita kan juga jangan juga saja dikomplain sama Anda semua. Setelah meeting nggak ada apa-apa nih Pak ya. Nah itu iya, nah ini makanya ke depan kita bikin jangan gitu loh. Ya. Nanti apakah kita next meeting ini seminggu lagi ketemu lagi, bagaimana follow up-nya? No problem mau di sini atau saya yang kesana atau apa-apa boleh juga. Ya, saya rasa untuk berapa waktu karena beliau juga menyatakan masih bayi, ya perlu ada dari pihaknya boleh-boleh saja dong, ya kan? Dari sejak mau menetap saya juga hadir di sana. Ya, bukan menyetujui mereka itu terjadi karena sudah komplain. Saya sudah bicara dengan Pak Agus, Kita tanya bicara Pak Lino. Karena masalah juga waktu mereka mau bikin rapat umum itu sendiri untuk memilih kepengurusan itu sudah tidak sah, sudah tidak benar, sudah melanggar aturan. Bicara sekarang Pak ya. Iya, jangan itu lagi Pak. Untuk progres. Waktu itu mestinya Makanya Bapak komplain bahwa kehadiran saya juga di sana. Kehadiran saya di sana bukan untuk mendukung. Iya, Kehadiran saya di sana itu karena tidak mendukung. Enggak begini Pak. Iya, Jadi udah kita jangan kalau kita bicara yang lalu-lalu sekarang ke depannya nih Pak. Iya, nggak ada. Ke depannya nih, Makanya- secara logika gimana ke depannya, akomodir kita gimana secara profesional. Jadi kalau bicara yang lalu-lalu kita nggak ada habis. Jadi kita mundur dari pola pikir kita jadi mundur. Sekarang saya bikin gimana decision Pak Haiki ke depannya bagaimana. Mengenai itu pertanggung
pertanggungjawaban kerja Pak Heki bilang masih muda, oke, diterima. Sampai kapan itu pertanggungjawabannya? Oke, suatu ke organisasi emang mesti ada pertanggungjawab kerja, baik the finance segala rupanya, manajemen lah ya, itu saya ngerti. Cuman saya minta waktu, kapan bisa kira-kira kita ini diakomodir, segala kebijakan kita disertakan. Jadi semuanya sebenarnya meringankan Pak Heki juga, segala tanggung jawab kita jadi berkebersamaan, dan warga itu memiliki rasa sense of belonging, rasa memiliki, itu aja. Ya. Sejak awal itu kan saya juga udah ketemu sama Pak Heki, itu saya bicara, saya mau mendukung P3SRS yang diketuai oleh Pak Heki, supaya posisi dia juga keberadaannya di tempat tinggal kami juga kuat, karena dia terpilih nggak punya warga kan. Partainya nggak ada, kami punya warga. Justru saya pengen ini supaya juga benar punya warga kan gitu. Tapi ya keinginan kami tolong diakomodasi kan gitu. Yang jelas kita dukung Pak Heki, Pak. Nah, pembentukan PPRC ini kan, ya kita dukung terus terang aja. Kita dengan kawan dari urusan terima kasih. Ya, cuman kita tuh minta lah, jadi jangan terakomodir. Masalah terakomodir aja nih. Kita nggak perlu mayoritas. Yang penting ada orang kita, setidak-tidaknya telinga kita dan mata kita, itu aja. Itu aja. Jadi kita ada apa namanya, penegasian bonang. Nah, ke warga-warga setempat kan, masyarakat itu aja. Jadi ya jangan kata nanti, oh katanya negatif begini, soal air ini ada AMDAL kayak, berarti jauh sekali kan. Maaf, kami modelnya itu mana ya, ini kan persetujuan sih kalau menerima pengurusan asal ya. Sekarang saya mau tanya aja Pak Heki, apa yang menjadi dasar keberatannya kalau kita mohon 3 orang warga kita masuk ke dalam kepengurusan? Jadi jangan ada image tidak percaya, jadi negatif thinking. Tadi Pak Heki bilang, Pak Heki ada itikat baik, mau audit. Jadi kita juga ikut tahu. Jadi ya selalu itu listrik 2000 itu nggak ada nggak apa-apa. Iya. Kan setuju. Bahkan kita bilang berapa kali kalau memang pengelola rugi atau transparan kita bersedia. Soalnya Bapak ini kan pengelola juga banyak. Jadi kalau ada warga yang nanya, apa gimana? Bukan begitu. Saya dengar. Nah itu jadi kita terakomodir kan. Jadi udah yang negatif, warga yang negatif ini, oh begitu. Jadi jangan timbul suatu arogan ini apa namanya yang negatif lah. Jadi terakomodir itu Pak. Jadi kita tuh rasa ikut bertanggung jawab asal di PPRC yang Bapak dirikan ini. Itu aja nggak jadi masalah. Soalnya pengawas sekarang, yang namanya pengawas sekarang mana nggak ada report ke kita, ke warga. Harus saya mau pertanyakan, kami itu mengambil pengawas juga dari warga yang tadi kita. Nggak ada report, nggak ada apa, kita mana tahu ada etikat baik. Namanya Ibu Ellen itu Pak. Apakah Ibu Ellen berarti selama ini nggak ada? Ini yang saya itu jadi sehingga kita selalu negatif thinking, tidak percaya. Saya kenal lagi dari ini Bu Pak. Bu Ellen ini saya belum pernah yang dulu. Karena Ibu Ellen ini adalah mitra bisnis pengelola. Ibu Ellen itu Bapak yang tunjuk, itu rekan bisnis Bapak. Bapak nggak perlu salahkan dia di sini. Jangan salahkan dia di sini. Bukan kami yang pilih itu. Saya sejak menjadi ketua P3SRS, rekening yang Bu Ellen adalah tinggal di situ Pak, penghuni, pemilik unit. Dia manajer salah satu bank di bank swasta. Waktu dulu developer pakai, tapi sejak saya jadi ketua, saya tidak pakai, saya tutup, membuktikan saya independen gitu. Bahkan tapi karena ini warga yang dipilih oleh warga. Itulah kok yang dipilih oleh kalian. Bapak yang nanya. Ya begitu Pak ya. Nah Pak ya, jadi saya rasa seperti Pak Mujadi tadi bagus ya kita bicara ke depan Pak ya. Iya. Memang bintang gue ini racing benar juga ya. Artinya kita paralel sama-sama antara pengurusan dan pengelolaan. Nah sekarang yang mendesak, kalau memang penawaran atau bukan permintaan apa namanya ikut serta keterwakilan daripada warga tadi termasuk 3 unsur pengurus masih belum diterima, tapi masih dipikirkan oleh Pak putus saja Pak. Saya menerima asal secara legal, secara seperti
korum semua gitu loh. Maksudnya terus gimana? Seperti penunjukan saat Agustus itu, seperti itu juga. Dibikin ulang. Ya maksudnya asal semua Jadi yang sekarang dibubarin, bikin ulang baru. Ya saya tidak tahu. Bahwa selalu bikin ulang baru memang yang muasa, ya kan? Atau yang kelompok. Yang prinsipnya gini nih. Penafsirannya begini loh. Nanti penafsirannya kayak dia. Iya. Karena maksudnya nggak begini sudah tahu ya. Pasti tidak. Berantakan Pak, jangan Pak. Ya, maksud saya itu kan penambahan saja. Apa kita bisa rapat pengurus dulu atau langsung rapat anggota itu bisa saja Pak. Kita bisa lakukan. Yang penting sepakat, ya. Itu saya sudah ungkapkan di rapat tahunan nanti kita akan. Ya itu, nah makanya ini masuk ke rapat tahunan. Dan menurut saya kan main Juli juga selesai juga. Yang penting dalam masa ke arah sana, yang penting komit ya. Itu yang penting komit beliau. Nanti dulu Pak, saya Pak Apin ya, Apin. Yang penting tadi Pak Menjadi bilang, ini pengelolaan tetap kalau jangan lengah kita di mana Betul Pak, kemarin saya bilang terus kok. Pengelolaan apa yang mendesak? Jangan sampai ada pesan bubar dari sini bubar juga. Apa yang prioritas nih Pak? Ya, listrik. Nah itu next meeting minggu lagi jadwalin. Tapi prioritasnya apa? Anda juga sampaikan ke beliau. Anda punya usul, Anda juga punya solusinya Pak. Biar juga, beliau juga, dia jangan mulai masalahnya dilempar juga ini enggak. Dan juga kalau menurut saya, nih Anda Pak Haiki begini-begini, tempat lain begini, nih seharusnya Anda begini. Ini solusinya begini. Nah itu kan lebih bagus ya. Saya rasa begitu. Jadi PLS juga mereka masih bisa warga diikut sertakan. Ya, Pak tunggu Pak. Ini supaya nggak tumpang tindih dan benar. Tadi statementnya selama status quo tidak boleh membuat kebijakan baru. Itu kan Pak versinya Pak Wow. Oh, versi. Artinya kan ini kan saya kan ngomong kan ke kiri kan. Ya. Artinya kan nanti kan bapak yang sepakatin ya kan. Udah soalnya dengan tadi Pak Heki bilang Pak ya. Jadi kan Pak Heki nunggu di audit dulu Pak. Nah, bagaimana waktu penurunan soal masalah listrik nih Pak? Ya. Saya rasa audit nggak butuh waktu lama Pak. Tinggal kita. Menurut Pak Pul ini berapa lama tuh Bos? Yang ideal. Saya perusahaan besar sih Pak. Enggak ya. Ini PPS kecil ya. Ya itu 3 bulan 4 bulan bisa Pak. Nggak sampai itu nggak sampai. Saya gaji 2 bulan 2 bulan. Persis saya. Dari Oktober Pak, 2 bulan Saya sudah sekarang kita ngomong deh. Kan Kemarin ngawur. Pak, sekarang begini aja Pak. Kan ada sistemnya, komputerisasi ada sistem. Itu gampang aja. Yang standar apa ada ya. Saya 2 bulan saya bikin. 2 bulan selesai. Dari sekarang. Iya. Kalau mau ini Kan sudah berjalan. Udah jalan. Enggak Pak itu kira-kira apa? minggu depan. Iya, 2 bulan dari sekarang. Nah, itu Satu setengah bulan tadi. 1,5 bulan dari sekarang. Nanti kita di forum nanti kita 1 bulan jangan kawan-kawan bilang. Sorry, Pak Heki kan dulu pernah ngomong, udah lagi di audit, udah berapa tahun nggak ada setahun. Pak, kita audit 3 tahun buku loh. Aduh, kita satu kan Pak. Tunggu. Saya ngerti itu. Dalam Pak ya itu teknis. Enggak itu maksudnya nggak apa-apa. Audit ini apakah listrik kami bisa turun? Nah, itu pertanyaan itu saya Pak. Jadi kan saya ulang lagi, Pak Heki saya setuju Pak. Pak Heki tadi bilang ada nggak perubahan yang dirasakan? Iya. Kami yang di sana tuh orang Belodok Pak. Lihatnya cuma apa Pak? Duit. Kalau buat duitnya bayarnya tetap sama terus, gua nggak lihat ada perubahan. Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Orang kayak gitu Pak. Pantas Pak. Ya kan? Saya udah uji. Yang saya telah melakukan persetujuan permintaan dari pihak Bapak, di mana dari IPL 6 bulan menjadi 3 bulan, ternyata belasan warga saja. Yang lain Tidak diumumkan. ya, maka dari itu Pak, ini jadi yang dibicarakan maksud saya biar seimbang. Ya, yang negatif itu udah dengar. Yang positif di mana saya menerapkan PPN, saya tidak pungut Pak. Pak, kalau belum disetujui ini PPN juga direktur PLN ngomong tidak pernah menarik pajak selama ini.
Tunggu tuh. Artinya bahwa maksud beliau ini benar kan tidak diambil. Nah, yang jelas tempat lain ada gitu loh, ya kan? Iya. Bukan tempat lain, dulu kita mengambil korupsi itu dulu PLN listrik nggak boleh dicas loh Pak. Maaf, profesional dong. Tunggu satu-satu ngomong satu-satu. Silakan Pak. Iya, satu-satu. Kok rebek begini? Kayak saya punya shareholder cek Pak begini kalau meeting saya dia udah kebiasa capek. Karena kita memang cek Pak. Iya. Oke, setuju Pak. Pak, PLN tidak dikenakan PPN. Ya. IPL waktu belum dibentuk P3 SRS masih berbentuk PT dikenakan PPN. Nah sekarang sejak saya menjadi ketua P3 SRS, meskipun pihak DKI belum menandatangani itu, saya sudah mengambil terobosan tidak. Oh ya bagus. Itu sejak Januari itu saya sudah hidup baru itu. Baik, saya ngerti. Situ udah itikat baik Bapak soal Terima kasih Pak. Emang itu. iya. Saya nggak support ya. Saya itikat baik Bapak, emang pelaksanaan EPN udah itu itikat saya terima kasih. Iya. Cuman masalahnya dituntaskan dulu Pak masalah tarif listrik. Bapak jadi situ ada benar-benar Bapak tuh proporsional. Jadi Ya setelah audit 1,5 bulan. itu yang penting saya. Tetap saya masih ingat. Itu yang penting saya. Diagendakan aja. Setelah tunggu ya sejak mulai Oktober. Pak Eki, sorry ya, saya sedikit menarik ke belakang sedikit saja. Kalau Bapak merasa sudah membuat terobosan yang 10% PPN, kalau saya tarik sedikit ke belakang, karena Bapak sudah naikin 40% kenaikan IPL sejak Bapak duduk di sana. punya nggak? Dari 7.900 ke 10.900 yang kami tentang. Karena itu tidak Bapak ladeni, baru kami tentang PPRS harus terfasilitasi. Jadi ada good and bad lah Pak ya. Iya. Itu saya nggak mau bahas lagi. Saya tidak mau bahas itu di sini. Iya. Cuma kembali lagi kita katakan kalau seperti yang Bapak katakan, apa sih keberatan Pak? Kalau hanya 3 orang kami masuk, kami nggak minta. Demi kebaikan Kami tidak minta. Tunggu Pak, gini Pak ya. Di sebelah Pak Farino dan kita semua juga berpikiran sama. Semua dari yang keberangkatan Pak Haji ini karena dari warga juga Pak. Iya. Coba waktu meeting waktu sudah Lebaran dan sebelum Lebaran ya Pak Farino tahun lalu, kalau kita tidak kumpul, kita mendesak begini-begini, tidak akan ada perubahan ini. Jadi semua perubahan yang Pak Haji lakukan oke, positif. Tapi iya, Enggak, PPN enggak dari Bapak. saya ingat sih Saya bisa tunjukin suratnya Pak. Kalau Bapak mau nanti kita balik begitu sampai di apartemen saya akan tunjukin. Saya yang buat suratnya. Ditujukan Ditujukan ke Bapak, ditujukan ke Dinas Perumahan, ditujukan ke Pak Jokowi, ditujukan ke Pak Ahok. Tapi oke Pak, itu sudah berlalu dan tidak ingin kita ungkit di sini. Tadi saya katakan terima kasih Bapak sudah mengakomodir terbentuknya itu. Biarpun itu permintaan dari kami. Iya, itu positifnya Bapak sudah mengakomodir. Nah sekarang permintaan kami lagi, kami hanya ingin 3 orang masuk ke dalam. Dan ini bukan meminta. Memang sudah hak kami, malah sebenarnya kalau mau undang-undang 100% harus warga. Tapi ya supaya ini ada balance, ada saling, kata saling yang Pak Mung dari tadi katakan, dan supaya tidak ada rasa saling tidak percaya lagi. Kita meeting ini karena tidak percaya, karena Bapak terus mengatakan Bapak itu warga. Kenyataannya Bapak duduk di pengelola juga. Jadi mau Bapak pakai topeng yang manapun juga, yang kami lihat Bapak pengelola, Bapak developer. Baju yang Bapak pakai ini mau Bapak ganti jadi warga, tetap ada developer. Nah supaya itu terakomodir, terfasilitasi, 3 orang begitu ini masuk. Kita apa sistemnya bagaimana? Apakah adendum mungkin bantuan dari Bapak Badi Dinas bisa lah mengakomodir. Kalau ini sudah terakomodir Pak, kita itu udah ngomongnya udah enak. Udah nggak di sini lagi gitu di kedai kopi, udah di rumah makan, betul nggak Pak? Setuju nggak Pak? Kita udah nggak begini lagi. Jadi gini lah Pak Haji, jadi gini Pak, jadi sampai sekarang nanti kita sebagai partner lah Pak ya. Jadi makanya kan seringkali kita di apartemen itu kita ingin mengajak meeting dengan Bapak Ibu, tapi nggak ada yang mau hadir gitu loh Pak. Sekarang kami hadir ya nanti. Nanti kalau pengen tembusnya ke sini deh. Iya. Nanti kami. Kalau saya mau pakai ini. Dan Pak Haji, saya juga harus tahu teman-teman, kalau meeting dengan kita partner jangan gebrak-gebrak meja.
kita semua proporsional ngomongnya gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti kita bawa 100 orang itu enggak, kita nggak kayak gitu Pak, ya kan? Tapi minta dari sana juga dihadirkan orang yang kompeten gitu loh. Kemarin ngomong dengan pegawai accounting cuma duduk bengong gitu. Waduh, sampai Pak Wawan mesti ke tempat Pak Eki kan, dua-duanya sama-sama. Yang gebrak meja siapa Pak? Enggak maksudnya Dari pihak kita maksudnya. Dari pihak kita maksudnya. Kita berjanji jadi jangan. Tapi mohon kalau ada pertemuan itu kan kita nggak setiap hari minta ketemu. Oke, ya, saya rasa ini sudah ada walaupun tidak tuntas semuanya, ada hasil positif hari ini kalau menurut saya Pak Eki dan Pak saya ya. Jadi itu tadi mengenai permintaan dan pengurusan, saya rasa perlu dipikirkan ulang lagi. Ya kami juga tidak bosan-bosan mengimbau. Kalau itu kebaikan, saya rasa ya laksanakan juga nggak apa-apa Pak. Ya mengenai caranya kita bicara bisa sepanjang itu polisi dari bapak-bapak. Ya, tapi yang lebih penting bagi kami Pemda itu pengelolaan. Ya, karena pengelolaan itu harus wajib. Nggak bisa ya pengelolaan itu mandat sehari pun kalau menurut saya. Ya, ya nggak bisa Pak. Ini mau ribut mau apa pemilihan presiden perang segala pun nggak bisa. Pengelolaan sehari tetap jalan, kita hidup sehari tetap jalan ya. Nah, maksudnya di sini tadi disepakati bagaimana nih Pak Mulyadi ya? Apa Bapak setuju? Anggota apa ya? Semuanya setuju ya? Apa yang dimulai dari 1,5 bulan ke depan itu audit itu untuk polisi mengenai listrik ya disepakati ya. Tolong minta secepatnya dicakap ulang listrik per unit. Nah itu juga Pak, soalnya Bisa nggak dilakukan itu? bisa. Kita minta ke mana? Ya kasih aja sekarang. Bapak ini jawabannya Pak. Unit Bapak saya tahu ini hasil terak unitnya Bapak. Kapan punya? Ya lihat aja. Kan itu ada expired berapa lama masih berlaku. Kalau yang baik, yang positif juga pasti kita bilang baik dan positif. Makanya diikut sertakan soalnya dalam Pak Eki bisa nggak saya bisa? Dan tadi yang ditunjuk Bu Ellen ya kita ikut sertakan. Oh gitu. Iya. Pak Eki ini Pak, kalau saya ke saya nih, saya kan pemakaian paling besar, yang besar Pak. Iya. Saya nggak sebaliknya didistribusikan ke saya Pak. Jadi saya bisa ini, jadi saya nggak perlu lagi ya. Jadi kita Singapura Bistro kita didistribusi aja. Pemakaian listrik kita bisa tahu. Itu kan menyangkut saya nanti ini perusahaan. Ini semacam kos global kan? Enggak Pak. itu ada unitnya. Unit semuanya ada Pak. Itu sebabnya dalam masalah ini kan semua meteran itu kan ada pasang. Tapi nggak ditembusin Pak. Ya kan Itu yang mintaan. Selama ini ditutupin semua gitu. soalnya jadi banyak unit yang kompleks. Iya. Saya ditinggal. Jadi juga udah Tinggi biayanya. tahun 2005 udah lebih dari Saya akui juga ada juga. tapi itu kan ada expired-nya Pak. Tidak boleh Juga, Pak. saya akuin. Kan di Tapi ada tulis kalau begitu kita koreksi. di depannya Pak. Kita denda balikin. Di depan mana nih? Itu di depannya ada tulis Pak. Ada itikat baik. Iya, kita iya. juga bisa Saya sekali lagi nggak punya kepentingan, nggak tahu yang dulu deh saya ngomong. kita usah bicara dulu, baik kita usah. Iya. Saya ke depan kita untuk kepentingan kita bersama, untuk perbaikan. Iya, itu yang saya. Terus juga masalah asuransi yang saya tanyain juga itu atas nama siapa? Jangan salah. Iya. Asuransi lengkap. Sudah panggil P3. Ya. P3 Pak. P3 Terfasilitasi. Walaupun jadi kendala yang masalah Saya juga mau Listrik juga yang tahu saya itu kemudian PR. sedikit Pak ya. Sekalian Intinya saya bekerja sebaik-baik. Kalau ada Kendalanya itu Pak. Kalau memang semestinya begitu. Sehingga kita bikin NO. Iya, itu yang kita mohon itu. Dibikin NO. Iya. masalah ini. Ya. Jadi seperti ini Pak. Jadi tidak bicara saja Pak di sini. Pak. Jadi di Indonesia kami kendala kita seperti yang kemarin Pak ini udah. Tapi kalau udah saya mohon bantuan Pak Haiki Pak. Itu yang G1 P3 AC-nya. karena mereka tahu ya AC-nya di G1 itu G1 ya. Apa itu? selama jam kerja mau di aktif
Jadi kita tidak perlu pakai akses card. Dulu saya pernah ngomong sama Pak Agus bilang bahwa listriknya mau nambah security, taruh security satu bayar. Dan saya karena kendala kita Pak, dia kendalanya kita kan ditawarkan. Tapi kita selalu makanya dari itu saya mau dukung kasus cepat disahkan. Secepatnya lah diakomodasi apa yang kami inginkan. Itu aja, simpel. Ya, Kalau secepatnya mau ini yang cara ya Pak Mulyadi. Jadi 1,5 bulan kita kan tadi audit. Nah baru kita bicara mengenai listrik dan apa dulu Pak ya, nanti kita sambil menunggu 1,5 bulan ini yang ada nggak aset kita Pak yang perlu kita selesaikan. Silakan. Menuju 1,5 bulan sambil menunggu audit nih Pak Mulya. Apa coba ngomongin aja di sini, masih ada waktu nih ya. Sambil menunggu hasil audit, apa kira-kira kan ada kesusahan ketemu Pak Haiki. Pak Haiki kalau saya undang begini kan hadir, jadi beliau ini harus ada saya rumahnya kan. Jadi maksud saya entah di sana pun kan kalau saya hadir beliau hadir. Ada pertemuan berikutnya, ada rapat. Makanya maksud saya ini apa yang mau dibahas dalam mendesak. Jangan menunggu 1,5 bulan audit. Nanti ada masalah-masalah, Bapak cocok lagi datang ke sini misalnya bingung apa aneh gitu kan. Kalian gitu ya. Iya. Pak Haiki lihat yang hari ini eselon berapa nih? Masalah di situ. Dari sekarang. Iya. Sombong-sombong itu ya. Jadi 1,5 bulan kita ini dulu bikin 1,5 bulan ya. Ini jangan ada ini kita catat dalam berita acara rapat ya, dalam notulen rapat ya. Jadi tanggal 20 April. Sekarang 23 nih. Berarti 23 Juni 19 Juli. Hah? 23 Juli. Ya 15 Juli lah. 15 Juli. Awal Juli lah ya. Nanti angkanya kan berjalan 1,5 bulan. Kurang lebih di pertengahan Juli ya. Setuju ya? Jangan lagi nih. Puasa bersama Pak gitu. Boleh aja ya. Kita sih positif aja Pak, positif aja. Ya, kelihatan sih dari ininya sih positif Pak, dari itu dari keyakinannya Pak pembicaranya Pak Haiki sih. Soalnya untuk kepentingan pokok juga masyarakat. Pak, minta tolong ya Pak ya. Ada beberapa juga ini masalah teknis mungkin. Itu listrik di orang pergi, Pak Budi boleh cerita. Tadi kesel Pak Haiki yang orang pergi ditinggalin tiba-tiba listriknya melonjak harganya di bulan kemarin. Udah iya tadi. Nah, tolong kita Saya aja juga naik. kita Saya juga naik naik bulan ini aneh. di atas 1,5 juta Pak. Tapi saya nggak pernah berisik, memang gue bayar aja. Tapi kalau gue mau berhitung, gue perlu lihat itu meteran. Enggak memang di sini Terus dari gue, saya enggak besar. 1,5 Pak. Emang gue pakai juga kan? Kita nih masih perak ulang di master. Udah istilahnya. Oh, kenapa Bapak satu dua kasus orang yang pegang? Kenapa Bapak ini minta teror? Karena Betul Pak. Dan juga ada listriknya. Salon kan itu di bawah pakai listrik sama air lebih banyak. Cuma 2 juta kan Pak bayarnya. 2 juta Pak bayarnya listrik sama air. tiap hari. Tuh aslinya aja ada 5 tuh. Tiap hari. Iya. Yang Itu nggak benar lah. Jangan pikir saya nggak tahu. Enggak lihat meterannya aja. Iya, Bukan Pak makanya kenapa ini jadi Kenapa bisa begini? Kenapa tera ini karena putaran ini ya kami mesti cek lagi masalah dites. Saya pernah sama Pak Budi dites. aneh. Iya. Bulan ini semua naik loh hasil. Enggak listrik emang seluruh Bukan naik karena itu KWH-nya naik pemakaian. Bukan rupiahnya. meterannya. Iya naik itu ya. Pemakaiannya aneh. Ya kita Makanya kenapa kita minta karyawan karena kita curiga. Aku bayar 1,5 lebih. Nah sekarang kan udah ada kan teranya. Saya nggak percaya masih. Inflasi nggak percaya gimana? Bisa aja penipuan. 1,5 Yang itu cuma 1 dan itu malam Pak saya pulang kerja. Teknisi Beda sama yang di pantai. aneh. Karena kita juga di rumah bisa 3 AC. Kamar. 1 dan itu juga hidupnya malam. Yang lain
inilah makanya mungkin juga beliau-beliau nggak tahu ya kan. Ini juga kan masukan di Pak Haji ya. Masalah teknis Mengenai ya lonjakan harga listrik. Iya, makanya Nanti teknis tolong di pengelolanya, mohon. Ini kan warga Bapak, ya tolong ini Pak Agus ya. Kalau memang benar begitu kan kita juga Nah, harus Bapak perbaiki. kirim surat aja yang kita telepon aja. tetap apa SMS aja. iya. Enggak, saya sih connect-nya enak. Terus terang aja, saya enak semua. Cuman warga itu kerangkir-kerangkir ke gua terus masalahnya. Ke gua yang komplain. Pak, saya udah bikin SMS hotline. Iya. Dan di report kan. Follow up. Ya. Follow up kan. Pak, teknisnya di bawah nggak seperti itu, Pak. Enggak, itu sejak Saya sering pegang Oke, sekarang Saya sering dengan ngomong SMS sama Cika. begitu masih ada kesusahan nggak dari warga? Nah, Kalau mereka bisa tulis surat, bisa datang, kan bisa bagaimana? Itu kan berbagai cara ya. Ya. Jadi saya rasa ini pertemuan kali ini ya. Ditanggepin ya Pak SMS itu. Iya, iya. Tolong ya. Siapa yang mengelola SMS itu Pak Haiki? Saya mau Bukan bilang kita Iya, checklist. Iya. Gue pegang satu kunci, gue pegang satu. Yang mengelola SMS itu siapa stafnya Pak Haiki? Ada departemen PR, Talent Nah, Relation. itu tolong diingatkan ya. Boleh usul nggak? Iya. Itu kan meteran kan satu. Boleh nggak dibikin sarung, digembok? Satu gemboknya saya, satu gemboknya pegang. Iya, bagusnya gitu juga. Kayak safety box. Nah, tadi Saling kan percaya. jawabannya akan dipisahin antara pemilik dan pemilik. Ini kan ceritanya. Iya, udah ada. Bukan Pak, saya bukan mau itu. Saya mau gembok, dia punya meteran. Meterannya gemuk sendiri jadi nggak bisa dimain-main. Nggak bisa di setel. Masalahnya kita Bisa nggak, Pak? Bisa dong. Bikin box sendiri ya. Bisa. Udah pakai sendiri. Iya, bikin box sendiri dia. Bikin sendiri. Anda bisa kontrol sendiri. Jadi kekhawatiran begitu. Iya, Bapak bikin aja box sendiri. Udah saya rasa Bapak Nggak masalah Pak. Saya rasa kan hal yang lumrah itu kan. Bukan nggak masalah Pak. Soalnya Iya, hal yang lumrah itu kan. Pak Agus nggak punya dia masalahnya. prakteknya juga semua. Kan saya sudah bilang tadi Bapak kalau mau bikin silakan. Saya bilang Pak. Kalau sekarang bisa ngomong paling manis. Iya, kan ini dicatat Pak. Dicatat, Pak. Iya, kan dicatat. Baru udah dipenuhi. Emang udah dipenuhi. Udah dipenuhi. Iya, begitu kan Pak ya? Boleh. Artinya kita bikin ini lagi. Ini kan bisa satu minggu lagi. Ngapain bikin box? Anda di satu minggu lagi. Lapor di sini. Udah bilang itu sama aja. Tadi dikontrol Enggak, saya gitu. Tapi kata gitu. Dia kan berapa lama tadi? Nggak tutup berapa tadi? kalau dia punya Soal pasar nih kurang tutup dulu ya. Iya Pak. Ada di fotokopi juga bisa. Baik ya, bapak-bapak saya rasa ya. Setelah pulang Bisa nggak saya tera ulang ini punya saya pakai biaya saya sendiri? Boleh nggak? Ya itu hak warga negara kan? nggak bisa ya udah. Ya, baik Pak Wat dulu silakan. Pak Apin, Pak saya sekali majuan ya. Duduk silakan. Baik bapak-bapak dan ibu semua, saya rasa hari ini ya walaupun ada agak kenceng ngomong, saya rasa hal biasa dalam masyarakat ya. Kita intinya tujuannya baik semua untuk kebersamaan. Dan kami dari Pemda juga ya pengennya kebersamaan untuk kebaikan bersama itu yang tercipta di Jemada Media Garmen Residen. Ya, saya rasa di sini terlepas penilaian positif negatif, kita harus akui ada positif juga dari Pak Haji ya untuk mengfollow up apa-apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semua. Walaupun ada juga beberapa yang masih perlu dipikirkan sama beliau, ya kan? Dan memang saya rasa beliau juga harus berpikir Pak ya, karena juga punya mungkin berbicara dengan yang lain. Saya rasa kita ambil positifnya lah. Seperti yang saya sampaikan, untuk satu setengah bulan ke depan audit harus kelar. Jadi kurang lebih di awal tanggal 10 Juli ya, kurang lebih ya, itu plus minus deviasinya sedikit lah ya Pak ini kesepakatan bersama dicatat Pak Rizal begitu ya untuk membuat rapat kita. Nah selama kita menuju 1,5 bulan ke depan pengelolaan tetap harus berjalan seperti sedia kala.
ya. Dan kalau ada masalah-masalah tetap kita bisa bicarakan karena ini hal yang lumrah ini bagi Pak Haiki juga saya rasa bagus karena ada masukan-masukan ya kan yang mungkin beliau tidak bisa kontrol satu-satu ya. Nah tadi ada kesepakatan bahwa mengenai TRA ulang, mengenai gembok, saya rasa kita sudah catat ya. Dan ini saya rasa beliau inilah sebagai pemimpin yang manajemen ya akan follow up ini tuh Pak Apit, Pak Wawat dan Pak Muzadi juga ya. Ini akan kalau seandainya tidak ya kami kontrol beliau, bukan kontrol dalam arti kontrol ini secara ini kita ini lagi ya, kita diskusi lagi misalnya ada laporan nih oke, yang disepakatin jalan atau tidak kan kita bisa ngobrol ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang penting ya dalam menuju 1,5 bulan ke depan kami bersedia Pak untuk diundang ke tempat Bapak ya. Misalnya ada hal-hal yang ada perlu diselesaikan dan perlu kami hadir. Kalau kami perlu nggak perlu hadir ya nggak apa-apa lah, kami juga masih banyak kerjaan lain ya kan. Tapi kalau memang harus hadir no problem ya kan. Saya rasa nggak masalah itu bagi kami ya. Itu ya. Jadi saya rasa dari saya begitu ya. Terima kasih sekali lagi kehadirannya dan ada kesepakatan di sini walaupun belum tuntas 100% tapi bersabarlah ya. Saya rasa insya Allah semuanya akan tuntas ya. Ya saya rasa begitu. Ada yang disampaikan Pak? Ya, saya mau tanya satu hal aja Pak. Menurut pandangan Pemda dalam hal ini wakil sama Pak Yaya, apa yang mereka lakukan ini sebenarnya suatu pelanggaran undang-undang atau yang mana Pak? Masalah pengurusan PTRS. Ini kan kita tidak serta-merta bisa menjawab di sini Pak ya. Inilah kan sebetulnya yang lagi kita pelajari semua ya. Ya. Karena kalau pelanggaran ini kan berarti ya tadi itu. Ya, itulah kan kita bilang di undang-undangnya juga penyelesaian itu ada mediasi Pak ya. Berarti kalau mereka tidak melanggar kami salah, ya kan gitu. Tidak, ya kan? Semua kan penyelesaian itu Bapak ada di pasal 107 atau berapa ya? Pasal 100 di undang-undang susun ada penyelesaian sengketa mediasi. Kalau mediasi tidak tercapai baru kita penyelesaian hukum ya kan? Ada ya. Maksud kami kan Pemda segala sesuatu kan ya di pasal 10 kan udah ditegaskan juga kewenangan Pemda sebagai dewan pembina, sebagai pengawas bisa dan fungsi koreksi. Iya kan itu. Bukan, tapi di pasal 12-nya semua kan diatur dengan PP Pak ya. Ini dan Pak PP itu juga kan berlaku yang sekarang ini selama tidak menyimpang dari kalau itu kita undang-undang yang baru. Itu kan kemarin saya pertanyakan ya. Dan kemarin kan Pak Mas sudah memberikan kan dasar hukumnya untuk Anda masuk dari mana. Kan saya sudah omong, tapi bisa paparan Pak. Mengenai ini saya bahas ya. Ini bukan tema juga untuk kita semua ya. Ini di luar ini GR tapi ini secara umum. Undang-undang Rumah Susun yang baru mengamanatkan PP berkeluar 1 tahun setelah diterbitkan. Saya kemarin menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 85 itu adalah undang-undang yang lama tahun 85. Mindset membuat undang-undang adalah untuk rumah susun sederhana, ya, sehingga ketinggalan dengan fakta nyata di lapangan, ya, maka perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Memang Pak Wawat, Undang-Undang Nomor 1685 itu ada turunannya PP Nomor 4 tahun 88. Ya. Tapi karena sumbernya sederhana, ya, maka PP-nya pun mengatur ya hal-hal yang diatur di undang-undang. Ya, dan artinya sederhana ya. Kemarin bisa diskusi sama Pak Bukit aja Pak ya. Nah, ini kan di dalam undang-undang baru itu kan banyak sekali diatur PP yang sudah detail. Karena undang-undang baru ini sudah detail mengatur masa transisi, segala izin usaha, segala pembinaan. Ya, paling maksimum juga 1 tahun. Itu makanya itu kan sudah diatur. Bukan tapi 8 kan tahun. ada ini pasti di bawahnya akan diatur dengan PP tetap. PP nomor 4 tahun 88 jalan. Memang benar. Tapi coba Bapak belum pernah dibatalkan itu. Ya tidak, ya kan? Itu tidak ada. Masih berjalan. Maksud saya coba Bapak baca PP 488. Bapak baca ya. Enggak, jadi yang concernnya yang saya tanya ini adalah mereka yang mereka lakukan ini bagian dari pelanggaran undang-undang atau bukan? Itu debatable Pak. Itu debatable. Ya kan, makanya saya gini untuk karena mereka juga punya ADART ini yang bakal menyesatkan kita nanti nih. Sinking fund diperbolehkan oleh kalian untuk dipergunakan operasional, ya kan Pak? Sehingga saya rasa tidak boleh ya untuk operasional. Itu ada ya kan belum koreksi kami. Maka itulah. Loh, ini kan ini harus diperbaiki Pak. Harus diperbaiki. Kalau ini pelanggaran. Kalau yang bisa dipergunakan sehari-hari itu adalah service charge.
Kalau sinking fund tidak boleh, Pak. Pelanggaran itu Sinking fund itu harus digunakan untuk keadaan darurat. Pemerintah. Untuk keadaan darurat, misalnya untuk pergantian yang mahal-mahal lah kayak lebar, paling mahal ya, karena genset itu mahal, atau kena suatu gempa bumi retak-retak, itu baru biaya besar. Kenapa sinking fund itu selalu dikumpulkan terus hingga besar untuk yang hal-hal yang luar biasa. Jadi tidak boleh untuk operasional. Betul. Yang pakai habis cost bayar, ya. Untuk pakai habis itu service charge. Maka ada dua, service charge dan sinking fund. Sinking fund tidak boleh. Ini semacam dana abadi, dana abadi tidak boleh, ya. Jadi kalau itu tuh benar Pak Wawan. Nah, itu juga itu betul Pak ya, itu juga yang membuat Pak Eki ya, kita warga juga curiga gitu, uang sinking fund kita ini kemana? Nah, itu harus nanti di audit dipertanggungjawabkan oleh beliau. Itu loh Pak. Gini Pak, semuanya ya, tanggung jawab pengurus itu ada dua Pak. Tanggung jawab secara organisasi, ya, administrasi diatur dalam ADART, ya. Tapi juga ada tanggung jawab pidana Pak. Ya, tidak bisa beliau ini sebagai ketua siapapun, bukan hanya beliau, soalnya gue takut-takutin siapapun jadi ketua. Anda audit di rapat umum voting karena Anda banyak pasukan banyak, ya kan? Diterima tanggung jawabnya, sehingga seolah-olah beres secara hukum. Kalau maaf ya, entah Pak Wawan, entah saya sendiri atau orang lain menemukan bahwa ada penggelapan oleh ketua, ini bukan bapak, ini sorry, ini banyak aja ya, ada penggelapan, itu tetap pidana, tidak berhenti. Jadi tidak bisa dikamuflase, ini kan dengan organisasi nggak bisa. Kalau penggelapan tetap pidana, tetap. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang ada pidana nggak bakalan lewat Pak dengan aturan-aturan di ADART, tidak bisa. Ya, kan begitu aturan hukum. Yang kita inginkan cuma ya. Jadi saya rasa begitu ya Bos ya. Terima kasih kehadirannya. Kita boleh Pak. Silakan. Itu di parkir kita gimana ya? Parkir lagi susah ini Pak dari kemarin. Parkir kenapa lagi nih? Dari tadi nggak ngomong ini. Enggak, saya ikut dulu Pak. Itu Pak Eki parkir ya. Begini aja Pak Eki. Yang ini Pak. Itu kalau mau rame catat mesti. Kayak misalnya di Komodo, di Gali itu ada stiker. Ada stiker. Jadi security-nya nggak stiker nggak boleh. Jadi rencananya Pak, Itu bagus tuh. basement satu. Saya beli stiker tuh. Besar satu Pak, kita khusus nanti untuk yang card reader. Jadi yang bisa masuk ke satu adalah untuk umum. Jadi pakai kartu. Jadi gimana maunya nih? Ya, Usulnya. Cuma Pak, yang itu basement tuh. khusus untuk penghuni. Jadi yang bisa masuk penghuni pakai kan kita punya akses card Pak. Nah akses card itu yang digunakan. Oh, basement satu. Kayak di Haiki pernah ke Pakubono kan? Itu Pakubono lah. Lagi siapin dia punya bangkit ya. Iya, pakai card. Kita siapin. Enggak sudah dibicarakan. Udah CCTV juga dipasang Pak. Kita kosong. Itu penting Pak. Yang ini. Ya di setiap lantai. Jadi maksud Itu saya masalah keamanan semua. CCTV kenapa? masalah kriminal Pak, kalau saya rasa CCTV itu penting. Kembali lagi kan Pak. Kita kembali di sini. Kalau nantinya semuanya setuju, duitnya ada. Oh gitu. Bukan kembali meres kita. Ini open dulu nih sekarang. Ya itu kan saya bilang Pak, dengan adanya nanti Bapak ini kan laporan kan tidak dapat, kan kelihatan kan Pak, ada uangnya, oh ini ada uangnya nih, setuju ya, Tapi saya rasa itu yang hal yang penting Pak ya. Karena intinya kita kejadian ada uang Pak, ada uang apa ada CCTV. Iya, itu intinya diterima ya. Tidak ada masalah Pak. Tapi penting itu Pak. Kalau CCTV saya rasa penting. Sudah Pak, boleh saya ini Pak, saya kembali Pak ya, terima kasih loh Pak. Pengurus ya, ini bawa tapi kalau yang bongkit itu sudah kita sudah siapin bisa parkir yang untuk di Basement 2 kan katanya untuk biar mereka yang tamu atau apa kan di basement 2 kan jauh dia. Jadi yang basement 1 saya saja nggak pernah dapat parkir Pak basement 1. Ya justru itu Pak, sekarang kita Parkir VIP tolong dihilangin kan. Itu buat siapa? itu kan Waktu yang bayar 2 kali lipat sama mereka Pak. penghuni juga Pak, itu penghuni juga. Ya, nggak ada diskriminasi lah ya. Nanti Pak Haji masih sama lah ya. Orang tempat kosong aja saya parkir nggak boleh Pak. Yang bisa ide itu, ini kan kosong Pak. Saya nggak ada parkir Pak. Dan di bawah kok nyalain Saya makanya parkir di basement 2 karena saya parkir di basement 2 Pak. bagus sih bawa namanya. Udahlah itu belum benar. Saya nggak ngerti itu langsung.
Saya selalu parkir di basement 2 karena basement 1 saya nggak pernah dapat. Bingung. Ya apalagi benahin negara ya. Benahin. Soalnya tetangga saya itu wakil. Ya oke ya, saya rasa ini saya tutup dulu ya. Nanti ngobrol lagi ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita kasih info. Takut lagi. Habis ini. Nanti ngobrol lagi Bapak. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kita ada langkah positif untuk kebaikan kita semua. Kalau diperlukan untuk sampai 1,5 bulan ke depan, kami bersedia untuk hadir ke sana atau lagi di sini ya. Apabila saya sih percaya Pak Heki pasti memenuhi semua kesepakatan, tapi seandainya beliau hilaf nih bukan ini ya. Seandainya karena kesibukan yang lain lupa ya kan. Nah, tolong Anda juga ngasih pengaduan, ngasih informasi. Seandainya seandainya ya. Jadi kami tetap bersedia ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada manfaatnya walaupun tidak sama.